semuanya, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, kembali lagi kita untuk mengikuti ibadah hari Minggu ini bersama Kakak Maria yang menemani adik-adik untuk menyanyikan lagu puji-pujian memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, kita awali pujian Minggu hari ini dengan lagu Jalan Serta Yesus. Tapi kakak punya satu gerakan, nanti adik-adik ikuti ya. Gerakannya setiap ada kata jalan, jempol dan kelingkingnya berpindah ya adik-adik. Nih, ikutin contohnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, bisa kan? Ikuti kakak ya. Kita mulai ya adik-adik. Ayo tangannya ke depan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik hebat semua, bisa mengikuti ya. Kakak aja tadi grogi loh. Ya, sekarang kita mau memulai ibadah. Nanti dibuka doa ibadah pembukanya dengan Juan Sembiring. Silahkan. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama aku Juan Felixi dari kelas Batita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Engkau sudah memberkatikan kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Hore! Shalom, selamat hari Minggu. Saya Natania Laura Berginting dari kelas Baita. Saya akan membaca firman Tuhan. Diambil dari Lukas 22 ayat 56 ayat 56 sampai 59. sampai 59. Seorang hamba perempuan Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. duduk dekat api. Ia mengamat-ngapatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, "Bukan, Bukan, aku tidak." aku tidak. Dan kira-kira Dan kira-kira sejam kemudian, sejam kemudian seorang lain berkata seorang lain berkata dengan tegas, dengan tegas, "Sungguh, sungguh orang ini juga orang ini juga bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan dia, sebab ia juga sebab ia juga orang Galilea." orang Galilea. Aku senang jadi anak Tuhan. Hai teman-teman, nama saya Adriela Ginesa Kinaya dari kelas balita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah. Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Aku senang jadi anak Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sukacita, luar biasa. Yes, yes, yes. Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Juga buat orang tua yang mendampingi anak-anak KKR kita yang beribadah pada pagi hari ini. Juga pendeta mau mengucapkan terima kasih buat Kak Maria yang telah membawa kita di dalam puji-pujian yang telah kita panjatkan kepada Tuhan. Juga buat anak-anak KKR kami yang telah membawa kita di dalam doa pembuka. Juga teman kita yang telah membacakan nas renungan kita pada hari ini yang diambil tadi dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Sebelum terlalu jauh kita berbicara soal tema ini, pendeta mau mengajak kita untuk menyaksikan video berikut ini. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu.
Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar dari dia. Bawa dia keluar dari dia. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Chris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Kita telah menyaksikan video yang singkat tadi yang menceritakan bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kita saksikan tadi, sebelum ayam berkokok, seperti apa suara ayam berkokok adik-adik? Kuk. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa arti menyangkal? Tidak mengakui atau tidak jujur, ya, tidak jujur atau tidak mengakui. Mengapa Petrus sampai 3 kali tidak jujur atau tidak mengakui Yesus sebagai gurunya? Siapa yang tahu? Ayo. Ternyata Petrus itu takut sekali. Petrus ketakutan ketika Yesus ditangkap. Petrus diam-diam mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam ketakutan dia diam-diam mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga ketika ada yang melihat Petrus, "Kamu salah satu dari murid Yesus kan?" "Oh tidak, saya tidak mengenalnya." Sampai 3 kali. Kenapa? Karena Petrus begitu takut, gurunya ditangkap, dia pun takut ditangkap. Gurunya disiksa, dia pun takut disiksa. Sehingga dia 3 kali menyangkal, dia 3 kali berbohong, dia 3 kali tidak jujur. Tapi ketika ayam berkokok, kuku, Petrus sadar karena sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada malam hari ini kalian semua akan meninggalkan aku. Tapi Petrus berkata, "Oh, aku tidak akan meninggalkan engkau, Guru." Tapi kata Yesus, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Pada saat itu Petrus sadar apa yang telah dikatakan gurunya ternyata benar. Petrus telah menyangkal Yesus. Tapi setelah itu Petrus sangat sedih. Petrus menyesal apa yang telah dia lakukan terhadap gurunya. Karena Petrus begitu sayang kepada Yesus. Tapi karena ketakutannya, Petrus akhirnya tidak jujur dan menyangkal Yesus. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita diajar supaya kita tidak seperti Petrus. Kita harus jujur di dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, kita tidak perlu takut mengikut Yesus di dalam hidup kita. Pendeta mau tanya nih sama kita. Kalau misalnya orang tanya ke mama kita, "Mama sayang gak sama si Agape?" misalnya. Kalau mama Agape bilang, "Saya tidak sayang." Bagaimana perasaan Agape?
Kalau misalnya orang bertanya kepada Mama Nikolas, Mama Nikolas sayang nggak sama Nikolas? Mamanya jawab, saya tidak sayang. Bagaimana perasaan Nikolas? Begitu juga kita semuanya kalau misalnya ditanya mama kita, sayang nggak sama anaknya? Mama bilang tidak, mama kita bilang tidak sayang. Pasti kita sangat sedih sekali. Hati kita sedih, mau menangis. Kan gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu ibu kita itu betapa sayangnya sama kita. Tapi kalau dia tuh berbohong, tidak jujur, kita pasti sedih. Begitu juga Tuhan Yesus. Ketika Petrus menyangkal dia, sebenarnya Tuhan Yesus sedih sekali ya. Sedih sekali. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Yesus. Kita harus jujur. Kalau kita itu benar-benar sayang Tuhan Yesus, sebagai orang yang menyayangi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita juga mengasihi orang tua kita. Kita juga tidak boleh bohong. Kita harus jujur terhadap orang tua kita. Kalau kita mengasihi orang tua kita, kita sayang nggak sama orang tua kita? Pastinya sayang dong. Kita juga harus mengasihi guru sekolah minggu kita. Kita mengasihi kakak dan abang kita. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Buktinya kita mengasihi mereka, kita harus jujur. Kita tidak boleh berbohong di dalam kehidupan kita. Ayo kita katakan, aku mengasihi Yesus. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Yesus. Baru kita katakan lagi sama mama kita, sama papa kita yang ada di samping kita. Ma, aku mengasihi mama. Ayo kita katakan. Iya, bagus. Luar biasa anak-anak sekolah minggu. Kita tetap mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, ajari kami supaya kami tetap mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Kami selalu jujur, tidak berkata bohong, tidak menyangkal Tuhan di dalam hidup kami. Seperti Petrus, karena dia takut, dia menyangkal Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut mengikut Engkau, karena Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Ajari kami Tuhan, untuk selalu mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayo, kumpulkan persembahannya, siapkan persembahannya. Kalau belum siap, minta dulu. Nah, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu pujian. Persembahan kami. Persembahan kami. Sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ya, sekarang dipersilakan untuk adik kita yang membawa doa persembahan. Hai teman-teman, nama saya Hansel dari kelas Batita. Hari ini saya akan membawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Berkati Tuhan agar kami dapat mengerti.
Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Glory Brubarus. Saya dari kelas Batita. Saya akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini dari Matius 10 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Aku senang jadi anak Tuhan. Hai teman-teman. Amsal 12 ayat 11. Siapa mengatakan saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Teman-teman. Amsal 12 ayat 17. Siapa menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. teman-teman, Noel baca ayat hafalan. Kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi Amsal 12 ayat 17. saksi dusta menyatakan tipu daya. Menyatakan Apa yang adil? ayat hafalan. Amsal 12 ayat 17. Amsal 12 ayat 17. Siapa Mengatakan kebenaran menyatakan Apa yang adil? tetapi Saksi dusta Menyatakan tipu daya. saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta Menyatakan tipu daya. Halo adik-adik, apa kabar? Berikut ini ada pengumuman untuk lomba Paskah. Lomba Paskah kita pada tahun ini akan ada beberapa lomba yang menarik loh. Mulai dari menghias telur dan lain-lain. Jangan lupa ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya harus semangat dan sukacita ya. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik.